Hai semuanya, di video kali ini kita akan membahas salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Gimana yang kita tahu, saat ini Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Adapun provinsi yang akan kita bahas kali ini yaitu Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah berdiri pada tanggal 4 Juli tahun 1950 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 70 tahun 1950. Provinsi Jawa Tengah pun berada di Pulau Jawa dengan luas sekitar 33.171.088 km persegi, di mana Provinsi Jawa Tengah terletak pada posisi 6 derajat hingga 8 derajat lingkar selatan dan 108 derajat hingga 111 derajat bujur timur dengan ibu kota Semarang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai lambang dari Provinsi Jawa Tengah. Adapun Provinsi Jawa Tengah mempunyai lambang berbentuk kundi, amerta atau cupu manik dengan bentuk dasar segi lima. Di dalamnya terdapat lukisan Candi Borobudur, Gunung Kembar, laut dan juga gunung, bambu runcing, binatang, padi dan juga kapas. Di mana di bawahnya bertuliskan Prasetya Ulah Sakti Bakti Praja, yang berarti janji akan bekerja keras membangun bangsa dan negara. Kundi amerta dengan bentuk dasar segi lima melambangkan Pancasila. Adapun Candi Borobudur yang merupakan identitas dari Jawa Tengah. Gunung Kembar berarti persatuan antar rakyat dan pemerintah daerah. Laut dan gunung berarti melambangkan hidup dan kehidupan. Adapun bambu runcing merupakan simbol perjuangan kemerdekaan. Sedangkan bintang, padi, dan juga kapas melambangkan hari depan rakyat Jawa Tengah menuju masyarakat adil, makmur, berdasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu mengenai suku bangsa yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Suku bangsa yang pertama yaitu ada suku bangsa Jawa, lalu selanjutnya ada suku bangsa Banyumas, dan suku bangsa Nagarigung, Samin, dan juga Bawean. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tari tradisional yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Adapun yang pertama yaitu tari serimpi, di mana tari serimpi merupakan tari tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Kabarnya, tari serimpi ini muncul pada zaman Kerajaan Mataram yang ketika itu sedang dipimpin oleh Sultan Agung. Tari serimpi terkesan eksklusif karena tari serimpi hanya dipentaskan dalam lingkungan keraton untuk ritual kenegaraan dan peringatan kenaikan tatah sultan saja. Dalam pementasannya, tari serimpi ditampilkan dengan diiringi musik gamelan. Lalu yang kedua ada tari Blambangan Cakil, di mana tari Blambangan Cakil merupakan tarian yang diadopsi dari cerita pewayangan. Pesan dari budaya Hindu sangat kental pada tarian ini, di mana hal ini terbukti dengan adegan yang disadur sebagai tarian adalah perang kembang, di mana para kesatria dan raksasa saling berperang yang menggambarkan peperangan antara kebaikan melawan kejahatan, di mana tokoh kesatria pada umumnya mengambil tokoh Arjuna sebagai seorang pahlawan kebaikan dan tokoh raksasa Cakil yang menggambarkan kejahatan dengan gestur tari kasar dan beringas. Adapun pesan moral dari tari Blambangan Cakil ini adalah bahwa kejahatan akan selalu dikalahkan oleh kebaikan, sekuat apapun kejahatan itu berkuasa. Adapun pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai rumah tradisional yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Adapun rumah tradisional yang berasal dari Jawa Tengah yaitu rumah joglo, di mana rumah joglo merupakan rumah adat Jawa Tengah yang paling tersohor. Konon, hanya orang kaya dan terpandang saja yang mampu membangun rumah joglo. Dengan demikian, secara tidak langsung, rumah adat ini menunjukkan status sosial dan ekonomi pemiliknya.
Joglo terdiri atas berbagai model, antara lain joglo pangrawit, jompongan, sinom, dan hageng, di mana rumah ini bukan hanya sekedar rumah hunian biasa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai senjata tradisional yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Adapun senjata yang pertama yaitu keris, di mana keris merupakan salah satu senjata tradisional Jawa Tengah yang pertama dan paling populer, di mana senjata ini memiliki nilai seni yang sangat tinggi, dan daya serangnya pun dapat mengumpulkan dari jarak dekat. Sehingga, keris ini menjadi salah satu senjata idaman orang terdahulu. Meskipun keris juga dimiliki oleh berbagai daerah lain di Indonesia, namun keris sangat populer adalah keris Jawa, di mana keris Jawa cenderung lebih populer dikarenakan keris Jawa memiliki berbagai macam bentuk. Dan senjata yang kedua yaitu tombak, di mana seperti yang pernah kita dilihat di film-film kolosal Jawa, seorang prajurit kerajaan selalu menggunakan tombak dan perisai sebagai alat pembelaan diri. Namun, tombak juga digunakan sebagai senjata tradisional Jawa Tengah, di mana pada masa lalu, keris digunakan sebagai peperangan dalam masa silang, dan salah satu tombak terkenal adalah tombak Kiai Pleret, di mana tombak ini sangat diandalkan saat terjadi peperangan, sebab mata pisau di tombak sangatlah tajam dan mampu membuat musuh tewas seketika. Tidak hanya digunakan pada masa peperangan saja, namun juga selalu digunakan untuk berburu saat mencari bahan makanan. Adapun pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pakaian tradisional yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Adapun pakaian yang pertama yaitu pakaian Jawi Jangkep, di mana pakaian Jawi Jangkep secara resmi terdaftar sebagai pakaian adat Provinsi Jawa Tengah, di mana sama halnya seperti kebaya yang khusus dikenakan oleh kaum perempuan, Jawi Jangkep pun dikhususkan untuk kaum pria. Pakaian ini berasal dari adat Keraton Kasunan Surakarta, di mana Jawi Jangkep terdiri dari dua jenis, yaitu Jawi Jangkep dan Jawi Jangkep Padintenan atau keseharian. Jawi Jangkep menghususkan penggunaan atasan hitam yang hanya boleh dikenakan pada acara formal, sedangkan Jawi Jangkep Padintenan dikenakan atasan berwarna selain hitam yang boleh dikenakan pada acara non-formal. Adapun pakaian tradisional yang kedua yaitu kebaya, di mana kebaya merupakan salah satu jenis blus, tunik, atau atasan tradisional yang dikenakan khusus oleh kaum perempuan. Biasanya pun dibuat dengan bahan tipis yang dipadukan dengan kain batik, sarung, ataupun songket. Dan nama kebaya sendiri berasal dari Arab atau abaya yang memiliki arti pakaian. Adapun lagu daerah yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah yaitu yang pertama ada lagu Gundul-Gundul Pacul. Lalu selanjutnya ada lagu Suwe Ora Jamu. Lalu ada lagu Mentok, Lir Ilir. Lalu ada lagu Pitik Tukung. Ada lagu Gambang Suling, Padang Mulan, dan yang terakhir yaitu lagu Cublak-Cublak Suweng. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pahlawan yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah, di mana yang pertama yaitu pahlawan Jenderal TNI Purn Gatot Subroto, di mana beliau lahir di Sumpiyuh, Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 10 Oktober tahun 1907 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 11 Juni tahun 1962. Beliau merupakan salah seorang tokoh perjuangan militer dalam merebut kemerdekaan Indonesia dan juga merupakan pahlawan nasional dari Jawa pada tahun 1962 yang menggagas Akademi Militer Gabungan atau Akademi ABRI.
Lalu yang kedua yaitu ada Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara yang bernama kecil Raden Mas Soewardi Sorjadingrat dan dikenal sebagai Ki Hajar sejak tahun 1922. Ia lahir di Paku Alam pada tanggal 2 Mei tahun 1889 dan meninggal di Yogyakarta pada tanggal 26 April tahun 1959. Beliau merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan, seorang kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan kaum pribumi Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Beliau mendirikan perguruan taman siswa yang memberi peluang bagi para pribumi untuk mengecap pendidikan yang sama seperti para bangsawan ataupun orang Belanda. Adapun yang ketiga yaitu Ki Hajar Fahrudin, di mana beliau juga dikenal sebagai Muhammad Jazuli. Ia lahir di Yogyakarta pada tahun 1890 hingga wafat pada tanggal 28 Februari tahun 1929. Beliau juga merupakan pejuang kemerdekaan sekaligus tokoh dari Muhammadiyah yang menjadi pahlawan nasional dari Yogyakarta. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu mengenai agama yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Di mana agama yang berada di Provinsi Jawa Tengah mayoritas beragama Islam. Ada pula agama Kristen, Hindu, dan juga Buddha. Adapun hasil pertanian yang dihasilkan oleh Provinsi Jawa Tengah yaitu yang pertama ada beras, cengkeh, coklat, jagung, ada kapas, lalu ada kapuk, ada karet, ketela pohon, rosella, tebu, teh, tembakau, dan yang terakhir ada vanili. Selain menghasilkan pertanian, Provinsi Jawa Tengah juga menghasilkan tambang. Adapun hasil tambang yang dihasilkan, yang pertama ada belerang, ada biji besi, fosfat, kapur, ada minyak bumi, pasir, kuarsa, tembaga, teras, dan yang terakhir ada yodium. Lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai hasil industri yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Adapun yang pertama yaitu batik, ada cambri, ada garam, ada karonggoni, ada kayu, kertas, kimia, ada pemintalan benang, percetakan, rokok, semen, dan yang terakhir ada seng. Adapun pembahasan yang terakhir yaitu mengenai bandara yang berada di Provinsi Jawa Tengah.
Di mana yang pertama terdapat Bandara Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani. Di mana bandara ini merupakan sebuah bandar udara yang terletak di Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Dan nama bandara ini diambil dari salah satu nama pahlawan revolusi Indonesia, yaitu Ahmad Yani. Dan peresmian menjadi bandara internasional berlangsung dalam penerbangan perdana Garuda Indonesia ke Singapura pada bulan Maret tahun 2004. Adapun bandara yang kedua yaitu Bandara Tunggul Wulung, di mana bandara ini terletak di sebelah barat kota Cilacap, tepatnya di daerah Jeruk Legi, Jawa Tengah, Indonesia. Dan bandara udara ini memiliki panjang landas pacu sekitar 1.400 meter dikali 30 meter, di mana bandara ini merupakan bandara udara kelas 3 yang dikelola oleh UPT Ditjen Hubud. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.